Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auzan Muhammad Yustanto dari Teknik Informatika Universitas Pamulang dengan NIM 151011402069 dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Autotama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu autotama atau perjelas konsep teori autotama dalam teori komputasi. Sebelumnya saya menjelaskan pertemuan satu terlebih dahulu. Di sini isinya adalah para peneliti mulai studi mengenai mesin abstrak atau sederhananya yang dikenal dengan otomata di tahun 1940-an dan 1950-an. Seorang ahli bahasa Noam Chomsky mulai mempelajari tata bahasa formal di tahun 50-an. Meski bukan mesin, namun tata bahasa ini berhubungan langsung dengan mesin abstrak atau automata dan saat ini merupakan dasar dari komponen software. Sedangkan Escock mendalami teori dari hasil penelitian Turing tentang apa yang dapat dan tidak dapat diproses oleh komputer. Cock mampu memisahkan antara masalah dan masalah yang kemudian dapat menyelesaikan secara efisien, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prakteknya. Teori-teori ini pengembangannya bahasa sekali dengan ilmu komputer masa kini. Dengan menurut J. Hopscott dalam bukunya, yakni 1. Aplikasi untuk mendesain dan melakukan pengecekan dari pergerakan rutin suatu sirkuit digital. 2. Analisa leksikal dari tipe kompiler, yaitu komponen kompiler yang menerjemahkan teks input menjadi input logika seperti identifier, keyword maupun fungdimensional. 3. Aplikasi untuk melakukan scanning atau mengecek seluruh bagian teks seperti kumpulan halaman website untuk menemukan kebutuhan menyelesaikan kata, frasa atau pola lain. Dan pertemuan 2 mengenai aplikasi untuk dari sebuah penerapan teori autotama atau verifikasinya secara otomatis atau pengecekan kesalahan dari properti suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak diberikan oleh sebuah sistem dan properti-propertinya seperti apakah pola penerapan autotama dan kaitannya dengan tata bahasa formal. Berikut ini akan lanjutkan teori tata bahasa formal dalam penjabaran pohon sintak pada kalimat. Misalnya menggunakan sebuah kalimat sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Si anak kecil memakai kacamata besar. Kalimat tersebut telah benar. Susunannya sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Berdasarkan kalimat di atas dapat diperoleh sebuah pohon sintak dari kalimat dengan membagi kalimat menjadi kata per kata berdasarkan jenis dan fungsi katanya. Sebuah untai terminal baik itu berupa kalimat atau kata memiliki sifat-sifat elementer. Dapat dilihat beberapa jenis sifat elementer yang melekat pada untai terminal hasil operasi terhadap untai, sama halnya seperti operasi aritmatika terhadap bilangan cacah, operasi penjumlahan pada bilangan cacah,
Berikut secara umum diwakili oleh fungsi dengan dua variabel. Satu yaitu f dalam kurung z y dalam kurung z plus y dengan z dan y adalah bilangan caca. Dua, sifat asosiatif pada suatu penjumlahan, misalnya plus jumlah y dalam kurung plus w dan seterusnya, bukan bilangan caca. Pertemuan 3, struktur tata bahasa. Yang pertama, alfabet. Sebuah alfabet dapat kita sebut juga sebagai simbol, adalah berhingga. Himpunan simbol yang tidak kosong biasanya dan seterusnya akan menyebut alfabet dengan simbol notasi delta. Akan digunakan sebagai lambang simbol. Simbol yang umum akan digunakan secara 1 delta 0,1 himpunan simbol dengan biner. Himpunan simbol kecil himpunan seluruh karakter ASCII atau himpunan seluruh karakter yang dicetak simbol operator. String dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol. Bedakan dengan tipe data. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Karena seterusnya akan kita gunakan istilah string dalam buku ini sebagai definisi deret simbol berhingga. String dapat kita sebut juga dengan kata jika untai string adalah kalimat, sedangkan string merupakan huruf atau simbol jika untai string adalah kata. Merupakan urutan simbol berbatas atau berhingga yang diambil dari beberapa simbol atau lebih dari satu simbol. Contoh 01, 01, 01 adalah sebuah string dari simbol bilangan biner. String 11011 merupakan contoh string lain himpunan bilangan biner tersebut. 3. Bahasa. Bahasa adalah suatu himpunan dari seluruh string yang berasal dari delta. Delta berisi simbol tertentu menurut Noam Chomsky dari Jurnal Information dan Control volume 2. Bahasa adalah koleksi dari kalimat panjangnya berhingga dan dibangun dari simbol-simbol yang berhingga. Jika sebuah delta adalah sebuah string, maka L adalah sebuah bahasa dari sekumpulan string, dan setiap L akan mengandung sebuah simbol dan string. Lanjut di pertemuan 4, atau disebut definite state automata atau otomata berhingga. Konsep FSA dalam suatu komputasi. Sebelum mengenal mesin automata dengan definisi formal, berikut ini contoh lebih alami yang menunjukkan adanya suatu konsep automata dalam suatu kegiatan. Bagaimana masalah untuk mendesain sebuah komputer menjadi menjual minuman secara otomatis, yang ketika seseorang pembeli yang ingin membeli minuman dingin pada mesin penjual minuman otomatis ini, maka pembeli harus memasukkan uang dalam bentuk kertas dengan sejumlah tertentu agar dapat memproses pembelian pada mesin. Asumsikan bahwa minumannya goceng dan mesin dapat menerima uang kertas dalam pecahan 1.000, 2.000, atau 5.000. Asumsi juga bahwa tidak akan memberi uang kembali setelah menerima uang kondisi uang rusak sehingga tidak bisa membaca nilai uang. Berarti mesin itu uang, contohnya uangnya harus bagus, jangan uang macam rombeng-rombeng dimasukin. 3. Definisi dari FSA. Mesin automata berhingga FSA merupakan model matematika yang dapat menerima input dan bahkan pengulangan output, memiliki state yang berhingga, banyaknya dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input. Fungsi transisi tidak memiliki dapat menyimpan atau memori.
hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasi pada elevator, text editor, analisa leksikal, pencek parity dan lain sebagainya. Perbedaan string dan string lainnya, menerima setiap bahasa L1 string dan sekian dari Auzan Muhammad Stanto. Dengan ini saya sampaikan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan membawa manfaat bagi diri saya dan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.